Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 0511112508, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode mata kuliah STSI 4204. Untuk tugasnya sendiri, di sini sudah diberikan data pendapatan dalam bentuk Excel. Datanya sudah saya download. Ini kurang lebih datanya sekitar 498 dengan pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian, di sini ada tugas tutorialnya. Kita langsung buka saja format PDF-nya. Nah, di sini sudah ada tugas tutorial 2-nya dan program studi analisis dan visualisasi data. Nah, nomor 1 yaitu gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Paket menggunakan fungsi library. Kita buka aplikasi RStudio-nya. Nah, di sini saya sudah mengkopikan. Kita jalankan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah terdownload yang tadi, tinggal yang satunya lagi. Kita download. Nah, sudah terdownload. Kemudian kita akan langsung ke langkah selanjutnya, yaitu lakukan regresi linear. Sederhana, langsung saja kita ke A, itu gunakan plot atau histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke soal nomor A, kita terlebih dahulu input data yang dari Excel tadi ke RStudio. Nah, di sini saya sudah menginputkan datanya. Nah, ini datanya sudah masuk ke dalam RStudio. Lalu kita akan coba untuk soal nomor A ya. Di soal A kita disuruh untuk membuat histogram. Berarti kita histogram. Kemudian kita pakai data yang kebahagiaan. Kita gunakan main. Excelnya kita tingkat kebahagiaan. Kemudian ya webnya kita gunakan frekuensi. Kemudian colornya kita gunakan warna blue. Ini opsional, tergantung kita saja. Nah, ini sudah masuk ya data histogramnya. Data histogram digunakan untuk memvisualisasikan distribusi frekuensi variabel terikat. Kemudian dalam regresi linear, salah satu asumsi penting adalah residual atau variabel terikat harus mendekati distribusi normal agar uji statistik antara tingkat kebahagiaan dan frekuensi ini sesuai. Kemudian histogram yang dihasilkan menunjukkan pola distribusi ini berbentuk seperti bukit atau seperti kayak lonceng lah istilahnya, dengan puncak pada rentang di antara 3 dan 4 dan ekor yang simetris di kiri dan kanan. Kemudian pola ini mengidentifikasikan bahwa data kebahagiaan memenuhi asumsi normalitas, dan jika data sangat miring atau bimodal, maka modal regresi bisa bias dan hasil p-value jika tidak bisa dipercaya. Lanjut kita masuk ke soal yang B. Nah, di sini B itu berarti gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Kemudian interpretasikan hasil grafik tersebut. Langsung saja kita masuk ke soal plot.
datanya kita ambil dari data kebahagiaan pendapatan dan data kebahagiaannya. Kemudian kita tulis min. Kita akan tulis judulnya yaitu scatter plot dengan nama hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian xlab kita masukkan pendapatan ylabnya kita masukkan kebahagiaan. Kemudian colornya kita gunakan green saja. Kemudian pilihannya kita gunakan 16. Nah, ini sudah muncul, namun sebentar, ada tambahan untuk di datanya ini. Nah, outline, kemudian outline kebahagiaan ini. Nah, nanti ada garis lurus tarik ke atas, berarti yang BA. Nah, fungsi plot ini membuat scatter plot untuk mengeksplorasi hubungan bivariat sebelum membangun model. Kemudian, fungsi outline ini menambahkan garis regresi atau least square yang mempresentasikan tren linear terbalik, dan scatter plot menunjukkan titik-titik data ini mengelompokkan dan mengikuti arah garis naik dari kuadran kiri bawah ke kanan atas. Nah, pola ini mengkonfirmasi adanya korelasi positif kekuatan hubungan terlihat dari seberapa dekat titik-titik ke garis. Kemudian jika titik menyebar acak tanpa arah, berarti tidak ada hubungan linear dan model regresi tidak tepat digunakan. Nah, lanjut kita masuk ke soal C saja. Untuk soal C sendiri, yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Baik, berarti kita akan menggunakan model. Seperti ini, kemudian sama dengan data, kemudian summary, kemudian print summary model. Oh, ini kurang mohon maaf. Jadi model kemudian ini, yang ini salah, kurang huruf Pak. Summary model. Ini sudah berhasil dilakukan. Nah, kemudian fungsi LM antara kebahagiaan dengan pendapatan mengestimasi parameter model menggunakan metode ordinary least square, yang dimana ini, yang ini berarti variabel di kanan memprediksikan variabel di kiri. Output summary yang ini menunjukkan koefisien intercept sebesar 0,2 ini 0,2096 dan slope-nya 0,71 ya, 7112 ini. Kemudian berarti setiap peningkatan 1 unit pendapatan diprediksi meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,712 unit katalis paribus. Kemudian nilai P value yang ini 2 nah yang ini jauh di bawah alfa 0,05 sehingga menolak hipotesis 0 bahwa slope sama dengan 0. Artinya, hubungan pendapatan dengan kebahagiaan signifikan secara statistik. Kemudian R-square, sebentar, ini R-square yang 0,745 menunjukkan goodness of fit model yang cukup tinggi, di mana 74,5% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Sisanya 25,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Seperti itu. Langsung kita masuk ke soal yang ke D palingnya.
plot residual uji homo yang D yaitu gunakan perintah plot nama variabel, kemudian regenerasi kalian untuk cek homoskedastisitas dan interpretasikan hasil plot. Soal kita tuh beri tanda dulu soal D. Untuk soal D sendiri kita masuk ke R, kita gunakan mprop dengan jumlah data 2,2 ya. Kemudian kita akan memplotkan plot model. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kita jelaskan sedikit. Fungsi plot model ini menghasilkan grafik residual versus weighted untuk mendiagnosis asumsi homoskedastisitas, yaitu varian error harus konstan di seluruh nilai fits. Kemudian grafik ini menunjukkan titik residu menyebar secara acak di sekitar garis horizontal di sekitar garis horizontal 0. Kemudian tanpa pola corong, gelombang, atau kecenderungan melebar atau menyempit. Nah, pola acak ini mengidentifikasikan homoskedastisitas terpenuhi. Jika terlihat pola corong, berarti terjadi heteroskedastisitas yang akan membuat standar error, koefisien bias, dan uji signifikansi tidak valid. Kemudian hasil ini memperkuat kepercayaan bahwa model regresi yang dibuat sudah memenuhi asumsi klasik. Lalu kita masuk ke soal yang E. Nah, untuk soal E sendiri saya sudah menuliskan yang supaya lebih cepat ya. Karena tadi saya sudah mencobanya untuk menghemat waktu juga sebetulnya. Nah, sorry. Bagian yang E yaitu ini nih. Soalnya yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik. Kemudian tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Kemudian tambahkan persamaan untuk garis linear. Dan 4, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Sebelumnya saya sudah mencobanya. Jadi untuk menghemat waktu saya sudah mengcopy pastekan data seperti berikut. Tinggal enter. Nah, datanya ini sudah keluar. Kemudian ini kombinasi plot antara blind dan juga teks digunakan untuk membuat visualisasi akhir yang mengintegrasikan data mentah, kemudian garis regresi dan informasi statistik kunci. Kemudian fungsi X, fungsi teks menempatkan persamaan Y sama dengan 0,205 ditambah 0 yang ini ditambah 0,712X dan R2-nya, R pangkat 2 sama dengan 0,745 di pojok kiri atas agar pembaca langsung memahami bentuk, model, dan kekuatan penjelasannya tanpa melihat output summary. Nah, fungsi untuk var ini mengatur margin agar teks tidak terpotong. Kemudian, grafik ini berfungsi sebagai sintesis visual yang memudahkan interpretasi hasil analisis secara cepat dan sesuai format laporan ilmiah. Nah, di sini untuk sumbu X-nya yaitu pendapatan dan Y-nya itu sumbu kebahagiaan ya, atau kebalik. Oh, Y itu sumber kebahagiaan, kemudian untuk X-nya itu sumbunya yaitu pendapatan, dan untuk judulnya yaitu pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Untuk dengan garis seperti tadi itu apa? Garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas praktik 2 analisis visualisasi data. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penginputan data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.